Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Unjuk rasa vonis bebas hakim atas terdakwa penganiaya dan pembunuh pacarnya Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya berlangsung ricuh karena massa yang berniat masuk ke kantor pengadilan dihalangi petugas. Sementara di Pengadilan Tinggi, puluhan perempuan juga berunjuk rasa menuntut agar hakim yang memvonis bebas terdakwa anak mantan anggota dewan tersebut dipecat. Kericuan terjadi di pintu utama kantor Pengadilan Negeri PN Surabaya, Jalan Arjuno. Massa dari 5 perwakilan lembaga bantuan hukum memaksa masuk untuk menemui Ketua PN Surabaya, namun dihalangi petugas hingga terjadi saling dorong. Ketegangan mereda setelah perwakilan pengunjuk rasa diterima untuk menyampaikan aspirasinya. Pengunjuk rasa menuntut Hakim Erintua Damanik dipecat sebab hakim dinilai tidak adil dalam menjatuhkan vonis bebas terdakwa anak mantan anggota dewan Gregorius Ronald Tanur. Jadi semua yang hadir meminta satu untuk dipecat atau dinonaktifkan Damanik selaku hakim yang saat itu membebaskan Ronald Tanur itu. Kemudian selain itu juga banyak menangani perkara-perkara yang kami anggap ini berkaitan dengan nasib orang banyak. Sehingga kami minta untuk dipecat atau nonaktifkan. Sehingga kesimpulan Pak Ketua tidak bisa menonaktifkan atau memecat. Karena yang berhak menonaktifkan atau memecat itu adalah Mahkamah Agung atau dari Dirjen. Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, pihak PN Surabaya akan menyerahkan kepada Mahkamah Agung. Jika ada pihak yang tidak terima dengan putusan hakim, bisa mengajukan kasasi. Kami Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak, untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Atau juga bisa juga Pengadilan Tinggi, itu pun dia mendapat delegasi atau perintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, sampai saat ini belum ada petunjuk atau perintah ataupun permohonan untuk melakukan klarifikasi atau permintaan ataupun pemeriksaan. Sementara di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, puluhan perempuan berunjuk rasa membawa poster Dini Sera, korban penganiayaan hingga tewas yang dilakukan pacarnya Ronald Tanur. Massa aksi mendesak Hakim Erintua Damanik dipecat. Pasalnya, putusan bebas dianggap menodai rasa keadilan korban. Sangat gak adil kalau kayak gitu, Pak. Soalnya keadilan di Indonesia benar-benar negara hukum. Jadi kalau ada yang dibebaskan, benar-benar keadilan di Indonesia gak ada. Berarti tuntutannya juga minta keadilan sama hakim itu ya untuk dievaluasi lagi atau gimana? Harus ada evaluasi dari pihak pengadilan, dari pihak atas-atasannya juga harus ada keadilan, ada evaluasi. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Gregorius Ronald Tanur 12 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan membayar restitusi bagi keluarga korban sebesar 263 juta rupiah. Namun putusan hakim Ketua Erintua Damanik justru membebaskan anak mantan anggota DPR tersebut. Sebagai kekecewaan masyarakat terhadap vonis hakim, karangan bunga berisi protes terus berdatangan membanjiri halaman Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Hidayat dan Arif Purwanto melaporkan. Dua pengendara motor terlibat kecelakaan di jalur Pantura Kabupaten Probolinggo. Akibatnya satu korban tewas seketika usai terjatuh dan tertabrak truk. Sedangkan korban lain tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Probolinggo Situbondo, tepatnya di Desa Gending, Kecamatan Kabupaten Probolinggo, Senin malam. Akibatnya dua pengendara motor Muhammad Romzi, warga desa Kecamatan Krucil, Probolinggo, tewas di lokasi. Sedangkan Jody Prasetyo, warga desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Probolinggo, tewas saat dibawa ke rumah sakit. Keterangan warga saksi mata, dua pemotor itu adu banteng dari arah barat dan timur Jalan Raya Desa Gending. Satu pemotor terjatuh dan tertabrak truk tronton dan seorang lagi jatuh menghantam aspal. Adu moncong, maksudnya adu depan, habis itu nabrak tronton sudah enggak nututi, akhirnya
langsung kena lindes sama tronton. Oh. Trontonnya juga melarikan diri Oh, kena lindes ya? Trontonnya melarikan diri, Mas? ke timur. Oh, itu dari mana ini, Mas? Dari timur, arah timur. Yang itu yang korban ini dari mana? CBR dari timur, yang naik ini dari barat. Oh, adu moncong ya? Ya. Petugas Satlantas Polres Probolinggo langsung olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk sopir truk yang terlibat kecelakaan. Telah terjadi laka lantas yang mana terjadi di wilayah Gending, tepatnya di sebelah pos lantas Gending, di mana korban dari kecelakaan tersebut satu meninggal dunia di tempat dan satu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Waluyo Jati, namun sesampainya di Rumah Sakit Waluyo Jati dinyatakan juga meninggal dunia. Akibat kecelakaan membuat jalur lalu lintas dari Probolinggo menuju Situbondo sempat macet. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Petugas perhutani di Kabupaten Tuban tersungkur usai disabet kapak oleh komplotan pencuri kayu jati di hutan. Korban dianiaya karena memergoki pelaku bersama komplotannya mencuri 6 batang kayu jati. Pelaku berinisial MR usia 43 tahun digelandang polisi usai diringkus di lokasi persembunyiannya. Warga desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Tuban itu menganiaya petugas perhutani saat dipergoki membawa kayu jati curian. Peristiwa bermula saat korban Damari, 45 tahun, melaksanakan patroli rutin sebagai petugas perhutani di wilayah hutan Kecamatan Singgahan. Korban bertemu dengan komplotan pelaku yang membawa kayu jati curian. Tak terima ditegur korban, pelaku langsung menyerangnya dengan kapak. Akibat penganiayaan itu korban mengalami luka sabetan kapak di kaki kiri hingga dibawa kawannya ke puskesmas terdekat. Polisi yang mendapat laporan memburu kawanan pencuri kayu jati itu hingga meringkus MR yang menjadi pelaku utama penganiayaan. Itu mencuri kayu sendirian atau dengan gerombolannya? Ada temannya, namun masih di dalam pendalaman. Tetap kita lakukan upaya pencarian untuk identitas dan lainnya sudah kita dapatkan. Ya, untuk perkembangannya nanti akan kita sampaikan. Polisi menyita 6 batang kayu jati curian dan memburu pelaku lainnya. Pelaku MR dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.